aku pacaran nggak zina ya, cuma ngingetin sholat. Nah kadang gitu, Ustaz pede. Saya zina, tidak akan yo. berzina. Oh, Anda berani melawan setan? Dengan WA-an saja, dengan apa? Teleponan saja. Ujung-ujungnya sampai berzina. Dan ternyata kalau bahas pacaran itu banyak ya. Maksudnya kalau di zaman Rasulullah kejadiannya bukan pacaran tapi kepada zina. Dan berbicara zina, ya tadi Ustaz saya di awal kan habis baca berita. Sekian pelajar terkena HIV AIDS rata-rata karena seks bebas. Seks bebas itu kan dilakukan ya sebelum nikah, Pak. Iya, jenenge seks bebas. Ya wis tak nikah lah. Tapi ada yang melakukan seks bebas setelah Gimana ya, nikah. selingkuh? Tapi kan ya selingkuh. Masa itu hal-hal yang nggak bener. Ya. Sahih. Tapi Lah sama. selingkuh itu Ha. ternyata sama dengan pacaran. Kok sama Ustaz? Iya. Sama-sama dilakukan dengan orang yang tidak halal. Sama-sama mengumbar cinta, sama-sama tidak bisa menjaga dirinya. Sama-sama dilakukan dengan Oh iya. apa? Sembunyi lah, sembunyi dari orang tuanya mungkin, sembunyi dari pasangannya kalau yang selingkuh. Kan sama-sama berdosa semua. Berarti wong pacaran ki latihan selingkuh. Nah, bisa jadi. Aku Iya, mungkin sorry. gini ya, maksudnya konsep teman-teman yang mungkin saya panggilnya teman-teman sih karena saya husnudon mungkin suatu saat yang saat ini pacaran akan bertobat semoga. Ya, amin amin. Apa mungkin mereka itu terpacu adrenalinnya gitu loh. Jadi kayak semacam ada tantangan. Enggak, kadang kan juga cewek itu juga tergoda. Siapa sih zaman sekarang ukti-ukti atau wanita-wanita pacaran kan rutinitasnya gitu, dijemput, diantar Seneng, jemput, ya. dijajak ke Indah-indah semua itu. yang indah-indah dijajak ke dolan orang sing bayari. Ini yang putri ya, putra pun kayak gitu kan, jadi kebanggaan pacar ayu diposting. Kayak sekarang itu punya pacar itu sebuah kebanggaan. Ya jadi lifestyle sih. Jadi lifestyle. Maka pacaran itu kan dijadikan indah pada diri kita, pada diri orang yang berpacaran. Kalau kita perhatikan teman-teman yang pacaran itu apakah berhenti sama dengan satu orang? Nah, Si A sama si B ya sudah pacaran dari mungkin sekolah sampai lulus sekolah sampai menikah dengan si B. Hebat sekali. bullshit. Ya kan? Pasti yang sering terjadi yang kita amati itu si A itu tidak hanya dengan si B, putus nyambung, ganti dengan si C, ganti channel dan seterusnya. Karena apa? Karena sudah memandang pacaran itu hal yang baik. Tapi itu Ustaz, mohon maaf nyela. Selingkuh itu kebanyakan dilakukan oleh cowok. Itu sakit. Tapi ada juga cewek yang selingkuh dan itu lebih sakit. Sorry. Maka itu tadi karena sudah diawali dari ganti pacar. Ya. Menjadi Maka sebuah kebiasaan. itu seperti orang yang sudah mencicipi makanan, orang seperti orang masak ya. Dia mencicipi masakannya sambil masak dicicipin. Lagi goreng tempe untuk 5 dimaem 2. Lagi goreng tahu 5 dimaem 2. Sehingga ketika sudah matang dia sudah kenyang, tidak mau makan yang banyak karena sudah mencicipin di awal tadi. Nah, sama halnya dengan pacaran. Kalau pacaran sebelum menikah dia merasakan kenikmatan, keindahan, kebahagiaan yang tidak halal, maka ketika sudah menikah biasa wae. Oh, karena Bahagianya biasa wae. Beda dengan orang atau teman-teman yang sebelumnya belas ora pacaran. Ketika dia bertemu dengan si dia tuh deg-degnya kan luar biasa. Iya kan? Saltingnya luar biasa. Sehingga ketika menikah itu benar-benar merasakan Cinta pertama yang Masya diri dulu. Ini Ustadz menyampaikan tentang Mas Agung atau? saya sampaikan tentang kedua-duanya dan kita semua. Jadi benar apa yang dikatakan Ustadz itu. Entah putra maupun putri itu jangan mau dicicipi dan mencicipi. Itu kan haram. Jangan sampai gini loh. Jangan sampai itu giliran pacaran diingatkan. Kita kan termasuk kita banyak bedah lah. Kita sebenarnya sebagai orang Islam tahu lah ini dilarang, ini melanggar aturan. Jangan sampai kita udah tahu aturan melanggar, malah cinta, seneng kok, fun kok. Kemudian kalau udah rusak, udah mohon maaf, udah
Ya hancur-hancur ya, terima aku apa adanya. Kira udah hancur, udah nakal sekalian, terima aku apa adanya. Pengen yang soleh, pengen yang solehah. Kan itu bertolak belakang dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan kan gitu. Iya, Ya benar. maka kita runtut ya. Kalau orang pacaran diawali dari tertarik. Si laki-laki dan si laki-laki tertarik dengan perempuan, si perempuan karena dideketin dia terima. Akhirnya jadian, kemudian chattingan, setelah chattingan callingan, setelah calling ketemuan, setelah ketemuan runtutannya kan nanti semakin parah kan. Nggak mungkin sekedar Semakin parah. udah makan belum? Iya. Belum. Iya yuk sih. makan Sebelumnya bakso. mungkin tidak berani bertemu hanya lewat HP. Tapi Iya. karena sudah semakin dekat, hasratnya, kemauannya pasti ingin ketemu kan. Tidak mungkin hanya berhenti sampai di HP. Kan setan Itu termasuk bisikan setan nggak sih? Iya. Itu bukan bisikan setan, itu perilaku setan yang dilakukan oleh manusia mendekati zina. Iya. Maka kan nanti ujung-ujungnya, puncak-puncaknya kan nanti berzina, berhubungan badan. Iya. Maka sering tadi disampaikan Mas Agung tadi, data ya berapa waktu yang lalu. Itu baru sih. Baru Ustaz ini. Hari-hari ini. Kalau kita amati ya, saya pernah ngobrol dengan beberapa orang ketika mungkin baru dibikin SIM atau baru perpanjang pajak plat nomor itu ya, Iya. ketemu dengan orang dari mana Pak, dari Sambung Macan, dari mana Pak, dari Masalah dan seterusnya. Kadang-kala kalau kita dekat dengan orang itu ngobrol. Nah saya pernah ngobrol dengan beberapa orang itu ternyata di daerah bapak itu atau mas itu ada yang kecolongan, mohon maaf, hamil sebelum menikah. MBA. Hamil sebelum menikah, hamil sebelum menikah. Dan ternyata ini memang terjadi seperti itu. Dan kalau HIV tadi diawali dari hubungan dari zina, Seks ya, bebas. dari seks bebas tadi, faktor utamanya kan dari situ. Yang itu terjadi di zaman kita ini. Awal dari pacaran, lah kalau sudah seneng kan tidak ada batasannya, seakan-akan suami istri kan medeni. Yo hilang akal sehat, hilang semacam tidak ada aturan yang mengikat. Ya kayak binatang. Iya sih. Ngeri juga ya. Maka ujung-ujungnya kan berzina tadi. Karena berzina itu perbuatan yang keji, benar-benar keji. Sampai azab siksanya itu diajukan di dunia. Padahal sholat itu mencegah, ya kan? Ya kalau berbicara jauh berarti bisa dibilang gitu ya Ustaz. Kan inna sholata tanha Anil fahsya'i wal munkar. Iya, seneng aku di satu Ustaz. Terus gitu nih. Nah, itu berhubungan dengan pacaran. Kalau pacarannya aktivitasnya seperti itu tadi, tanpa ada batasan lagi dan perempuan, maka hukumnya ya sudah jelas. Haram, maka harus kita tinggalkan. Padahal Bagi yang sebelum menikah. Kalau yang sudah menikah bagaimana? Ya harus kita pacaran dengan istri. Jadi kalau kita lihat di luar orang pacaran berdua-duaan, makan dan seterusnya gandengan, yuk kita lakukan istri kita seperti itu. Nah, saya itu lebih, mohon maaf ya Ustaz, saya itu lebih senang misalkan lihat Mas Agung dengan istrinya atau anak-anak muda, mereka menikah mesra kan. Itu mohon maaf ya, saya lebih damai lihat mereka yang beristri, bersuami mesra itu lebih senang dibandingkan sok-sokan. tapi saya juga damai kok melihat Mas Agung sekarang sudah menikah. Alhamdulillah. Semoga sakinah mawaddah warahmah untuk Juga kalian. senangnya pengantin. Dan ini memang kelihatan berbeda Mas Agung. Setelah menikah ini Auranya lebih cerah sih Ustaz. Kemarin gelap. Kan separuh agama tersempurnakan dengan menikah, separuhnya lagi dengan takwa. Semoga saya jadi takwa ya. Memang setelah menikah dia sedikit. Tapi gini Ustaz, aku penasaran yang pertanyaanmu di awal Seru ini. di sebelumnya Mas. Kan kasusnya adalah kita membahas tentang bagaimana mencegah. Nah, pertanyaannya kalau Yang udah terlanjur. Ustaz, ini saya udah terlanjur 10 tahun. udah terlanjur sayang, udah terlanjur cinta, hati kita itu sudah rekat bagaikan lem Alteco, tidak bisa dipisahkan lagi. Seperti mungkin cecak dengan tembok. gak cecak karo tembok sih iso jeblok Mas. Oh iya. Masih iso. Terus gitu gimana Ustaz? Maksudnya tobat oke, pasti tobat lah. Atau kita Cuman udah nikah aja. nah, mungkin kan kayak kasusnya adalah ya tadi Mas. Sebenarnya saya ingin bertobat, tapi gimana? Namanya hati kan nggak bisa dibohongi. Langsung putus ya dredeg. Terus gimana Ustaz? yang pertama harus kita tanamkan pada diri kita.
apa yang kita lakukan itu adalah jalan tol menuju perzinahan. Pertama itu. Kalau sudah kita yakini itu jalan tol menuju perzinahan, itu kan artinya maksiat. Itu sebuah maksiat, maka harus kita jauh. Nah, kalau kita belum bisa memutusnya, stop deal gitu, maka kita perlu melibatkan Allah di situ. Asik ini. Caranya pertama apa? Kita harus istighfar, mohon ampunan pada Allah. Bahwasanya yang sudah kita lakukan itu tidak baik. Itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya. Kita tinggalkan perlahan-lahan, walaupun mungkin belum bisa semuanya. Dan setelah itu, kalau memang diri kita sudah siap untuk menikah, mulai saat itu sampaikan kepada pasangan kita, kepada pacar mungkin ya, atau yang kita senengin tadi, kita sampaikan apa yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang dilarang. Mulai saat ini kita latihan untuk berhenti, tunggu aku di waktu yang akan datang. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu, Mas. Bener itu gini. Jadi kalau masih pengen bersama dengan cara yang halal, ya udah, misalkan setahun lagi kamu lulus, aku juga sudah kerja misalkan. Ditikung lah. Ya kan ada kesepakatan. Ya sama aja, Bro. Tadi katanya sudah sehati, ya kan? Sudah. Kan kadang gini loh, Ustaz. Tikung di sepertiga malam. Nah gitu loh, Ustaz. Maksudnya kan ada kekhawatiran. Jadi misal ketika meskipun tadi diibaratkan hatiku dan hatimu sudah bertahu tidak bisa dipisahkan oleh apapun, tapi terkadang pendirian itu runtuh dengan datangnya bidadari dan datangnya pangeran yang sangat luar biasa. Good looking. Ya, Vespa Matic. Maka kembali KLE. tadi kan, Ya. kita jernihkan hati kita dulu. Yakin kan nek pacaran itu enggak baik. Kalau memang kita sudah serius dengan si perempuan tadi, ya kita sampaikan, kita berhenti dulu, tunggu aku di waktu yang kita janjikan nanti. Nah, si perempuan pun sama. Kalau memang katanya cinta, ya kita tunggu. Si laki-laki tadi kan sudah benar-benar serius. Katanya mungkin cinta. 1 tahun tadi kan. Katanya cinta, dia Jadi jalan dengan yang lain. sebenarnya gini tuh berarti Ustaz. Nek penjelasan Ustaz tuh. Sebenarnya di dalam Islam tuh kalau kita suka sama perempuan, misalnya laki-laki suka sama perempuan, sebenarnya boleh dengan mungkin membuat kesepakatan. Nantikanku di batas waktu. Di batas kota lagunya. Di batas waktu juga lagu. Juga ada. Oke, kembali ke topik pembahasan. Berarti boleh ya Ustaz. Misal janjian kayak kita nggak usah hubungan dulu, tapi aku akan menjaga hatiku untukmu. Nah, ini tadi kan kasusnya bagi yang sudah masuk dalam pergaulan tadi, sudah masuk ke pacaran. Ini solusinya seperti ini, gitu ya. Bagi yang belum terjun ya tidaklah kita seperti itu. Jangan coba-cobaan, Gitu ya. Padahal kan disclaimer-nya gini Mas Akron, Pak Ustadz, Mas Ustadz. Wah, aku pacarannya nggak zina ya, cuma ngingetin sholat. Nah, kadang gitu, Ustadz pede. Saya zina, tidak akan ya. berzina. Oh, Anda berani melawan setan. Setan itu biasanya kanan, kiri, depan, belakang, coy. Kupingmu 3, kupingmu 2, bisikannya 5. Maka kembali ke hadis yang dulu saya sampaikan. La yakhluwanna rajulun bi imra'ah. Tidaklah seorang laki-laki kan berduaan dengan perempuan. Kecuali yang ketiga adalah setan. Setannya bawa teman 10. Nah, di hadis lain dikatakan kecuali dengan mahram. Nek ayat ini zohirnya yang ketemu. Tapi kalau kita tarik, kita kiaskan, itu masuk ke HP. WA-an berdua, kan gitu kan. Berarti konsep berhalwat secara digital. Nah, itu masuk di situ teman, gitu kan. Kalau diri kita sudah berholwat lewat HP tadi, kan ketiganya setan tidak akan berhenti dengan WA-an saja, dengan apa, teleponan saja, ujung-ujungnya sampai berzina, dan tidak berhenti di situ. Apa itu namanya? Menggugurkan kandungan, menggugurkan kandungan kan sama dengan qatlun nafsi. Dan kalau sudah berzina itu mayoritas yang paling banyak dirugikan itu wanita. Iya. Karena wanita yang mengandung. Nah, yang mengandung. Kemarin saya sergap bahasa Indonesia apa sih? Rajin. Saya rajin baca berita, Ustaz. Iya. Kemarin ada bayi dibunuh, baru lahir dia, dibuang. Dan ternyata si yang membuangnya adalah ibunya sendiri. Jadi dia merasa malu karena ini hasil hubungan di luar nikah, dalam tanda kutip zina. Salah satu efek juga ya. Iya betul. Tadi setannya kan tidak berhenti sampai WA, sampai telepon, sampai bertemu saja.
puncaknya kan berzina, dan itu pun ternyata tidak puncak. Masih ada lagi. Ada lagi aborsi tadi, menggugurkan Makanya- kandungan kan qatlun nafsi. Apa itu qatlun nafsi? Apa itu? Membunuh jiwa. Astaga. Padahal dosa ya. Dosa besar. Dosa Dan sama neraka. dengan dosa Membunuh seluruh umat manusia. Itu kan. Iya. Ya ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Masya Allah, luar biasa. Bahkan dikatakan tadi fahisyah, keji, gilani, karena Masya Allah luar biasa Itu zalim dosanya. yang tadi. Maka kalimatnya dalam Al-Quran bukan hanya sekedar buruk, tetapi keji ya Ustaz. Fahis. Level tertinggi dari sebuah kegilanian. Maka hati-hati ketika putra maupun putri, apalagi ukti-ukti, alah seks bebas nggak apa-apa kok, yang penting tanggung jawab. Wah, hati-hati, buaya tidak seperti Tapi gini, ini sharing ya Ustaz. Pernah curhat. enggak ada yang cerita ke saya. Jadi Bukan dia saya kan? bukan orang nan jauh di sana. Jadi dia punya teman. Punya teman naik gunung. Naik gunung. Saya jadi ingat kemudian. Naik gunung Kemudian bukan gunung. lereng. Saya tahu. Naik gunung kan, dia sama mantan pacarnya. Mantan. Berempat, ya, tapi mantan. Mantan semua. Enggak, jadi kan Temenku. gini loh. Temenku punya temen. Mama mantan. satu. Jangan dibikin ribet, Mas. Jangan 4 dua- orang lah, 2 orang cewek, 2 orang cowok. Nah, si perempuan ini satu tenda sama si mantan. Astagfirullah. Akhirnya kalau istilah Jawanya tekdung. Akhirnya Tekdung. hamil di luar nikah. Tapi heran saya adalah si teman saya ini bilang, ngono kok irang nganggo pengaman lho, kan iso nganggo pengaman gak anu. Saya heran maksudnya, hah? Kok berpikirnya sampai ke situ? Berarti kamu menganggap bahwa sebenarnya seks bebas itu it's okay ketika kita Yang penting memakai. nggak hamil. Ternyata mindsetnya gitu loh, Saya Ustaz. disclaimer dulu. Itu kita ini nggak bahasa kamu dulu ya. Kalau di dalam dunia pendakian, Iya. suami kan dulu kan ada kan kasus yang suami istri itu kayak nggak ngormatin alam, apalagi itu dilakukan yang bukan makhluk. Iya, bukan menghormati alam lagi, tidak menghormati keimanannya. Nah, Karena dia ini kan kita bahas yang pendaki itu. Apalagi gitu Ustaz. Jadi mindset ini wes semengerikan tapi itu nikah apa enggak Tuh. jadinya? Ya nikah, cuman kan mindset ternyata orang itu menganggap bahwa oh kalau kamu seks bebas it's okay ketika nggak sampai hamil kan gitu. Itu keprihatinan gitu loh Ustaz. Luar biasa. Yang Itu penting nggak budaya tahu. yang sudah terjadi di Iya. masyarakat kita. Nauzubillah min dzalik. Dan sampai orang tua pun tadi menyampaikan bagaimana anak kita dapat jodoh kalau tidak lewat jalur pacaran. Iya. Anakku mah nggak payu malah sedih ya. Ada yang seperti anaknya sing itu. marani oke malah seneng bangga. Padahal dijak. Terkadang gitu. Nah, termasuk orang yang sudah pacaran itu kan nyaman dengan si Iya. pasangannya, Heeh. sehingga akhirnya berzina. Setelah berzina sekali dia menyesal, tapi ternyata dilanjutkan kedua, ketiga, akhirnya putus. Ternyata si laki-laki tadi berzina dengan yang lainnya. Si perempuannya tidak berhenti di situ, berzina dengan laki-laki lain. Ini kan ujukan setan. Mudaratnya kan luar biasa. Runtutannya itu banyak banget ya. Seindah-indahnya yang haram tetap tak seindah yang halal. Hal yang paling indah itu hal yang halal. Nah, Ya. dan ini mudarat yang besar juga. Ketika kita berpacaran dengan seseorang ya. Contoh waktu SMA atau waktu kuliah, dekat dengan perempuan atau perempuan dekat dengan laki-laki. Ternyata qadarullah tidak menikah. Terus Menikah sudah pacaran dekat, akhirnya ternyata tidak menikah dengan si C. Kita sebut si cewek tadi B, si cowok A ya, Ya. A dan si B. Ternyata nggak menikah. Ternyata si A menikah dengan si C, si B menikah dengan si D. D. Nah, qadarullah setelah beberapa tahun ternyata nggak bertemu. Ada reuni. Kemudian ketemu tadi. Dek saya Dengan- tambah manis. Iya. Dan ini ternyata singkat cerita terjadi perselingkuhan. Wow. Cinta lama itu. Karena Ya. apa? CLBK, cinta lama bersemi Bersemi kembali. kembali. Dan ini sudah beberapa orang yang datang ke kami menceritakan kejadian seperti itu. Itu bukan cinta lama bersemi kembali, Ustaz. Zina lama bersemi kembali. Nah, makanya itu mudarat daripada pasaran. Astagfirullah. Maka nauzubillah min dzalik. Semengerikan semoga itu ya, kita Ustaz. tidak terjadi pada keluarga. Ya berarti kan lebih ke ayo dong sadar bahwa ternyata ini tuh bahaya efeknya gitu loh. Cuman kadang gini Ustaz, kalau
Apa meneh? Enggak gini loh mas, kasusnya adalah nyatane dia itu pacaran dan bisa sampai menikah, Langgeng-langgeng aja gitu ya. bisa sampai menikah, langgeng dan lebih bisa mengenal karakter, lebih bisa mengenal, jadi sehingga mengaburkan syariat ta'aruf tadi. Yang ta'aruf juga pegatan gitu. Iya Iya. kan? Kadang kayak gitu pembelaannya. Oke, pegatan dalam dalam subtitle Oh iya. cerai. Cerai. Bagi yang nggak tahu pegatan, kita ini Oh, channel nasional. nasional loh. Anda Inggris. membawa bahasa Seragen. Saya dengar di kuping sendiri yang pacarnya dengan bangganya ngomong, mending saya pacaran langgeng dibandingkan yang ta'aruf ternyata juga cerai. Seolah-olah itu yang haram itu jauh lebih terhormat dibandingkan mereka yang mempertahankan syariah tapi ternyata kena musibah. Iya benar sih. Wah.